pertidaksama logaritma, ya mungkin kita lebih sedikit berhati-hati seperti itu, karena di sini harus kita lihat bilang pokoknya. Nah di sini ya sudah ada aturannya. Nah jika bilang pokoknya itu antara 0 dan 1, artinya besar dari 0, kecil dari 1, dan pertidaksamaannya berbentuk A log fx kecil sama A log gx, maka penyelesaiannya itu fx besar sama gx. Jadi kalau kecil sama tanda pertidaksamaannya, maka penyelesaiannya itu besar sama. Ini syarat kalau bilang pokoknya itu besar dari 0, kecil dari 1. Artinya bilang pokoknya itu misalnya setengah, sepertiga, ya seperlima, dan seterusnya. Kemudian syaratnya lagi ada syarat numerus. Bahwa numerus itu harus besar dari 0, fx besar 0, dan gx besar dari 0. Ketika kita menyelesaikan, berarti kita menyelesaikan untuk syarat pertidaksamaan dulu, kemudian syarat numerus. Nah, irisan keduanya itulah nanti sebagai penyelesaian. Nah, juga untuk ini, jika bilang pokoknya besar dari 1, misalnya bilang pokoknya itu 2, 3, 5, dan seterusnya, dan tanda ya pertidaksamaannya bentuknya A log fx kecil sama A log gx, maka penyelesaiannya ya tandanya sama, fx kecil sama gx. Nah, tetap syaratnya numerus harus besar dari 0. Numerusnya adalah fx dan gx. Jadi fx besar 0 dan gx besar dari 0. Nah, itu yang harus diingat ketika menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Kemudian bentuknya sama saja dengan bentuk persamaan. Kalau persamaan logaritma itu yang sudah ada di video sebelumnya ada 3. Bentuk A log fx sama dengan A log P, gitu ya. Berarti bisa saja di sini bentuknya A log fx kecil dari A log P, atau A log fx besar sama A log P. Jadi bisa tandanya kecil, bisa besar, bisa kecil sama, bisa besar sama. Itu menunjukkan dia pertidaksamaan. Nah, di sini sudah ada soalnya 9 log x kuadrat kurang 16 kecil dari 1. Gitu ya. Nah, kalau seandainya tandanya sama dengan, yang harus kita pikirkan adalah samakan dulu bilangan pokok. Nah, untuk pertidaksamaan juga seperti itu. Ya, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Jadi, jawaban dari soal yang pertama ini, ya soalnya adalah 9 log x kuadrat kurang 16 kecil dari 1. Nah, kita samakan bilang pokoknya. Berarti 9 log x kuadrat kurang 16 kecil dari 9 log, ya 9 pangkat 1, 9. Jadi 9 log 9 itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang bilang pokoknya sudah sama. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya A log fx kecil dari A log P. Nah, sekarang ya kita lihat ya bentuk mana yang ada di ini ada 1, 2. Nah, berarti bilang pokoknya yang menentukan. Nah, bilang pokoknya adalah 9. Berarti besar dari 1. Maka menyelesaikan untuk syarat pertidaksamaan, kalau tandanya kecil, berarti nanti fx-nya juga kecil. Nah, kebetulan di sini P gitu ya, karena di sini yang adanya P. Jadi bisa maksimalnya nanti fx, kemudian artinya numerus yang di sebelah kiri ada, yang di sebelah kanan juga ada, berupa membuat ubah x. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, sudah bisa kita selesaikan. Jadi sudah bisa dibaca A log fx kecil dari A log P. Gitu ya. Maka penyelesaiannya kita buat dulu penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan. Bahwa untuk syarat pertidaksamaan itu dilihat bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya besar dari 1, maka kalau tanda pertidaksamaannya kecil, maka fx juga kecil sama gx. Berarti di sini fx-nya adalah x kuadrat dikurang 16. Maka penyelesaiannya x kuadrat dikurang 16 kecil dari 9. Nah, sekarang kita tentukan berapa x-nya. Nah, karena persamaan kuadrat, ya berarti x-nya ada 2, maka kita nolkan ya, jadikan 0 di sebelah kanan. X kuadrat dikurang 16 dikurang 9 kecil dari 0. Atau x kuadrat dikurang 25 kecil dari 0.
Nah, kita faktorkan untuk menentukan berapa X-nya. Berarti di sini X. Faktor dari 25 yang jumlah atau selisihnya 0. Berarti 5 dengan 5. Supaya 0 berarti ditambah kemudian kurang. Kecil dari 0. Nah, karena sekarang dia yang kecil dari 0 yang diminta. Kecil dari 0 artinya bernilai negatif. Bukan kalau biasanya kalau persamaan ini sama dengan, berarti selesai gitu ya. X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Maka nanti diuji ke numerus. Kalau numerusnya besar dari 0, maka X yang kita peroleh itu merupakan penyelesaian. Itu menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, untuk pertidaksamaan logaritma kita harus menentukan daerah gitu ya. Mana daerahnya ketika diganti X-nya nilainya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Maka artinya kita sekarang menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan pembuat nolnya dulu. Berarti di sini X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti diperoleh X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 5. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan mana yang kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka kita buat garis bilangan. Garis bilangan ini maksudnya adalah sumbu X. Gitu ya. Sumbu X kita letakkan angkanya, bahwa batas intervalnya itu adalah min 5 sama 5. Kemudian bulatnya ini biasanya ada yang dihitamkan, ada dikosongkan. Ini dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena tanda di sini adalah kecil. Jadi kalau tanda di sini kecil sama, kita pakai garis di bawahnya dibaca kecil atau sama dengan 0. Maka bulat ini bulatannya ini atau batas intervalnya ini dihitamkan. Dihitamkan itu artinya termasuk min 5 nanti. Kalau penyelesaiannya yang di tengah, maka termasuk min 5. Itu kalau dihitamkan. Kalau dikosongkan artinya min 5 tidak termasuk dalam penyelesaian. Nah, sekarang cara kita menguji. Jadi ini maksudnya min 5. Jadi kalau dilanjutkan sebelah kiri min 6, min 7, min 8 gitu ya, tambah kecil. Sedangkan ke kanan tambah besar 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian di tengah ini paling tengahnya tentu nanti terletak 0. Jadi 1 di sini 4 bilang bulat. Misalnya bilang bulatnya kita ambil 4, 3, 2, 1, 0, 1, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ada di dalam ini. Nah, sekarang untuk mengujinya, mana daerah ya yang merupakan penyelesaian. Artinya sekarang daerah ya ini terdiri dari 2 daerah. Ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Daerah pertama itu kecil dari min 5. Daerah kedua itu besar dari min 5, kecil dari 5. Daerah ketiganya adalah yang besar dari 5. Sekarang mana daerah yang merupakan daerah penyelesaian? Maka caranya adalah kita ambil sembarang bilangan selain batas interval. Jadi jangan kita ambil min 5 atau 5. Karena kalau kita ambil hasilnya akan 0. Dia memintanya bukan yang hasilnya sama dengan 0, tapi yang bernilai negatif. Maka yang paling mudah kita ambil adalah daerah yang berada di daerah kedua. Nilai yang berada di daerah kedua. Misalnya 0. 0 berada di daerah kedua. Maka kalau kita ganti X-nya dengan 0, ya, ke sini kita uji. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka hasilnya adalah 0 kuadrat dikurang 25. Berarti hasilnya adalah negatif. Artinya adalah berapapun kita ambil nilai X-nya, kalau diambil antara min 5 sampai 5, hasilnya akan negatif. Gitu ya. Boleh kita uji misalnya 1. 1 juga berada di daerah yang kedua. Maka 1 kuadrat berarti 1 dikurang 25. Sama dengan min 24. Jadi cukup kita ambil 0 yang mudah sehingga kita tidak perlu menghitungnya. Ini 0 berarti min 25. Maka daerah kedua ini kalau diganti semua X-nya dengan nilai yang berada di daerah kedua, maka dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk selanjutnya ya kita ambil bisa ini selang-seling gitu ya. Kalau ini negatif, ini positif, ini positif.
Nah, boleh kita uji apakah memang kalau kita ambil angkanya di sini dia akan bernilai positif. Atau kita ambil angkanya di sini juga dia positif. Nah, untuk pertama ini tentu kita uji gitu ya. Uji saja semua daerah. Misalnya kita ambil di sini min 6. Karena daerah di sini berada min 6, min 7. Tentu yang kecil kita ambil supaya mudah. Min 6. Maka min 6 ya, min 6 kuadrat. Berarti 36. 36 dikurang 25. Hasilnya adalah positif. Nah, misalnya diambil di sini 6, berarti 6 kuadrat juga 36 dikurang 25. Hasilnya juga positif. Jadi cukup ya satu nilai saja yang kita ambil, misalnya 0, yang lain selang-seling kalau bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. Gitu ya. Jadi cukup 0. Jadi dengan mudahnya tadi kalau kita ganti 0 hasilnya negatif. 0 berada di daerah kedua, berarti ini negatif. Selainnya positif, selang-seling. Jadi kalau ada batas di sini nanti min 3, berarti negatif, positif, negatif. Seperti itu. Nah, itulah ya tanda ya nilai-nilai yang berada di sekitar min 5 dan 5. Nah, sekarang yang diminta itu penyelesaiannya adalah yang kecil dari 0. Yang kecil dari 0 itu berarti yang bernilai negatif. Maka yang bernilai negatif itu adalah daerah kedua. Maka penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan itu adalah min 5 kemudian X 5 gitu ya. Sekarang supaya memudahkan kita menentukan apa tandanya kecil atau besar, misalnya kita ambil saja bilangannya di sini. Bilangan yang berada di tengah misalnya kita ambil 0. Min 5 bagaimana dengan 0? Min 5 itu kecil dari 0. Kemudian 0 dengan 5. 0 itu bagaimana dengan 5? 0 juga kecil dari 5. Sehingga penyelesaian ya cara penulisan penyelesaian untuk daerah kedua itu adalah X kalau dibaca X besar dari min 5 kecil dari 5. Nah, itulah penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan. Selanjutnya kita harus menentukan penyelesaian dari syarat numerus. Jadi selanjutnya syarat numerus. Syarat numerusnya adalah, nah di soal ini numerusnya yang ada hanya E kuadrat kurang 16. Karena ini adalah P gitu ya. P itu bilangan real. Nah ini memuat perubahan X. Jadi yang F itu yang memuat perubahan X. Jadi yang ada di sini A log Fx kecil dari A log P. Numerusnya yang akan diuji adalah E kuadrat kurang 9. Syarat numerus besar dari 0. Berarti E kuadrat kurang 16 besar dari 0. Nah, berarti ini juga kita akan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Maka menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya sama dengan ini tadi, kita cari pembuat nolnya dulu. Besar dari 0, maka faktornya X. Faktor dari 16 yang jumlah atau selisihnya 0, yaitu 4 dengan 4. Supaya 0 dijumlahkan 4 dengan 4, maka tandanya ini positif, yang ini negatif. Nah, itulah faktor dari E kuadrat dikurang 16. Maka pembuat nolnya adalah X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian dapatlah X-nya min 4 atau X-nya sama dengan 4. Nah, sama dengan ini tadi, kita buat pula garis bilangannya. Ya, sumbu X yang batas intervalnya adalah, nah menulis batas interval sekali lagi, yang paling kecil di kiri, yang besar di kanan gitu ya. Karena kalau garis bilangan ini adalah sumbu X, semakin ke kiri nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Maka kita buat di sini min 4, kemudian 4. Bulatnya juga bulat kosong karena tandanya besar. Nah, sama dengan di atas tadi kita uji, kita ambil sembarang bilangan selain batas interval. Jadi daerahnya di sini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Mana yang merupakan penyelesaian? Maka kita uji dulu. Kita ambil sembarang bilangan selain min 4 dan 4. Misalnya kita ambil 0. 0 berada di daerah kedua. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka hasilnya adalah min 16, berarti negatif. Maka semua ya nilai yang berada di sini kalau diganti ya, maka hasilnya akan negatif.
Nah, selang-seling berarti ini positif, ini juga positif. Kalau ragu boleh diuji. Ambil misalnya di sini yang paling kecilnya berapa lagi? Min 5. Berarti min 5 dikuadratkan. Berarti 25 dikurang 16. Positif hasilnya. Kemudian kalau di sini diambil 5 dikuadratkan 25 kurang 16 juga positif. Jadi semua kalau kita ambil semua X-nya di sebelah kiri ini, kalau kita ganti ke sini maka hasilnya akan positif. Maka penyelesaiannya adalah, nah ini yang diminta penyelesaiannya yang besar dari 0. Besar dari 0 artinya bernilai positif. Maka yang bernilai positif adalah di daerah pertama dan daerah kedua. Artinya sekarang X-nya tidak satu kita tulis, kalau ini kan dia berada di tengah satu daerah, X-nya sekali. Ini daerahnya ada 2. Itu adalah, nah yang daerah 1, misalnya kita buat X dengan min 4 batasnya. Satu lagi, daerah ketiga. Ya, daerah ketiga X batasnya adalah 4. Nah, cara menentukan apa pertidaksamanya ya kita ambil saja bilangan yang berada di daerah pertama dulu. Misalnya kita ambil min 6. Bagaimana min 6 dengan min 4? Maka jawabnya min 6 itu kecil dari min 4. Jadi kita buat tandanya kecil. Selanjutnya, kita ambil pula bilangan yang berada di daerah ketiga. Misalnya kita ambil 6, 8, dan seterusnya. Bandingkan dengan 4. Bahwa 8 itu besar dari 4. Maka tandanya adalah besar. Nah itulah ya syarat yang harus dipenuhi, ya syarat numerus yang harus dipenuhi, yaitu X-nya harus kecil dari min 4 atau X-nya besar dari 4. Nah sekarang penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya itu adalah irisan dari ya syarat ini. Harus dipenuhi syarat ini. Syarat untuk pertidaksamaan itu X besar dari min 5 kecil dari 4. Sedangkan syarat numerus yang harus dipenuhi adalah X kecil dari min 4 atau X besar dari 4. Jadi irisan keduanya inilah yang merupakan penyelesaian. Maka kita gabung ya, kita gabung kedua. Nah itu. Nah kita letakkanlah angkanya, yang paling kecil adalah min 5. Bulatnya bulat kosong. Setelah itu min 4. Bulatnya juga kosong. Selanjutnya 4. Misalnya di sini 4, bulatnya juga kosong. Kemudian 5. Bulatnya juga kosong. Jadi kita tempatkan di sebuah garis bilangan. Kita tentukan penyelesaiannya dengan cara mengarsir. Arah arsiran, ya bedakan arah arsiran syarat pertidaksamaan dengan arah arsiran syarat numerus. Nah sekarang untuk syarat pertidaksamaan dulu. Bahwa X-nya itu besar dari min 5, kecil dari 5. Berarti kita arsir dari min 5 sampai 5. Maka inilah untuk penyelesaian syarat pertidaksamaan. Selanjutnya berlawanan arah penyelesaian dari syarat numerus. X kecil dari min 4. Jadi kalau X kecil dari min 4 berarti, nah inilah penyelesaiannya yang kecil dari 4. Kemudian besar dari 4. X itu besar dari 4. Berarti itu dia semua yang di sebelah sana gitu ya. Yang besar dari 4. Mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah yang 2 kali kena arsir. Artinya daerah yang 2 kali kena arsir yang memenuhi syarat pertidaksamaan dan memenuhi syarat numerus. Jadi penyelesaiannya adalah daerah ini dulu yang 2 kali diarsir. X besar dari min 5, kecil dari 4. Atau satu lagi, X besar dari 4, kecil dari 5. Nah itulah cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma bentuk yang pertama. Ya soal berikutnya. Nah ini di sini sudah ada setengah log X kuadrat tambah 2X kecil sama min 3. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan bilangan pokoknya dulu. Supaya nanti bisa kita baca A log Fx kecil sama A
A log P. Jadi ini kayaknya masih log P. Artinya yang di sebelah kanan tidak memuat perubahan X. Jadi kita samakan bilang pokok berarti setengah log X kuadrat tambah 2X kecil sama setengah log, gitu ya. Berapa di sini? Setengah pangkat min 3. Jadi setengah pangkat min 3. Bilang pokoknya setengah, pangkatnya min 3. Hasilnya adalah di dalam log. Kan seperti itu. Setengah pangkat berapa yang hasilnya ini, gitu kan? Maka kalau diselesaikan setengah pangkat min 3. Nah, kita sederhanakan. Jadi bentuknya di sini setengah log X kuadrat tambah 2X kecil sama setengah log setengah pangkat min 3. Setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 pangkat min 3. Atau kalau dibaca A pangkat X pangkat Y. Berarti 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini sudah menurut bentuk umum. Kalau dibaca A log Fx kecil sama A log P, gitu ya. Maka penyelesaiannya itu harus kita buat dulu penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan tadi harus dilihat dulu bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya besar dari 1 maka tandanya tetap. Tapi kalau pertidaksamaannya antara 0 dan 1, maka kalau di sini tandanya kecil maka penyelesaiannya besar. Kalau kecil sama berarti penyelesaiannya besar sama. Nah, itulah penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan. Nah, di sini bilang pokoknya adalah setengah. Berarti kalau setengah besar dari 0, kecil dari 1. Maka itu yang harus hati-hati ketika menyelesaikan syarat pertidaksamaan. Kita harus lihat bilangan pokoknya. Nah, ini karena bilang pokoknya antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Tanda kecil jadi besar. Jadi penyelesaiannya adalah X kuadrat tambah 2X besar sama 8. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat, berarti ya dinolkan di sebelah kanan sehingga X kuadrat tambah 2X kurang 8 besar sama 0. Nah, berarti X-nya ada 2. Maka kita tentukan X-nya. X-nya adalah faktor dari 8 yang jumlah atau selisihnya 2, yaitu 4 dengan 2. Nah, dijumlahkan 4 dengan 2 hasilnya positif 2. Berarti ditambah di sini kurang. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Bahwa pembuat nolnya adalah X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Jadi dapat X-nya min 4 atau X-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Jadi sama dengan yang tadi. Kita buat garis bilangannya. Bahwa batasnya sekarang adalah, nah ini harus hati-hati, tandanya besar sama. Kalau besar sama berarti batas intervalnya nanti bulat penuh atau bulatnya dihitamkan, gitu ya, batas intervalnya. Nah, yang paling kecil adalah min 4 ya. Kemudian baru 2. Jadi kita buat dulu. Nah, ini dihitamkan, dibuat min 4. Kemudian di sini dihitamkan juga, dibuat 2. Nah, mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya daerah yang mana, gitu ya? Daerah 1, daerah 2, atau daerah 3. Maka kita ambil sembarang bilangan selain batas interval. Misalnya kita ambil 0. 0 berada di daerah kedua. Karena ini negatif, ini positif, tentu 0 berada di sini. Nah, kita ganti 0 ke sini. Jadi kalau ini 0, maka tinggallah min 8. Berarti daerah kedua bernilai negatif. Jadi kalau diganti X-nya dengan di yang berada di daerah kedua, maka kalau diganti ke sini hasilnya akan negatif. Berarti selang-seling, kalau di sini negatif berarti di sini positif, atau di sini juga positif. Ya, kalau ragu ya boleh diuji, ya, diuji setiap daerah. Maka penyelesaiannya adalah kalau kita lihat yang besar atau sama dengan 0. Besar atau sama dengan 0 berarti bernilai positif.
Mana yang bernilai positif? Daerah 1 atau daerah 2. Jadi kalau kita buat persamaannya, penyelesaiannya adalah daerah 1. Jadi daerah 1 itu X, kemudian batasnya min 4. Satu lagi X, batasnya 2. Gitu ya. Nah sekarang kita buat tandanya. Bilangan di sini adalah min 6. Bandingkan min 6 dengan min 4. Min 6 itu kecil dari min 4. Jadi tandanya kecil sama. Kenapa sama? Karena ini tadi bulatnya dihitamkan. Ya sebetulnya dari sini besar sama. Jadi kecil sama. Kecil sama min 4. Kemudian daerah yang ketiga, misalnya kita ambil di sini 5 atau 4. Maka 4 itu bandingkan dengan 2. 4 lebih besar atau sama dengan 2. Karena samanya karena ini tadi dihitamkan. Nah itulah penyelesaian untuk syarat pertidaksamaan. Selanjutnya untuk syarat numerus. Syarat numerus ya. Syarat numerus itu adalah, nah yang numerus itu di sini adalah, nah ini yang memuat pola X-nya. Berarti ini akan diambil sebagai efek. Kemudian ini numerusnya sudah positif gitu ya. Kemudian ini lagi. Berapa X-nya sehingga numerusnya besar dari 0 gitu ya. Jadi X kuadrat tambah 2X. X kuadrat tambah 2X harus besar dari 0. Nah berapa X-nya? Nah ini pertidaksamaan kuadratnya tidak lengkap ya, C-nya tidak ada, maka kita tidak perlu memfaktorkan seperti ini ya, cukup kita keluarkan saja yang sama. Kita faktorkan dengan cara mengeluarkan X-nya, X buka kurung gitu ya. Kalau dikalikan X ke dalam hasilnya sama dengan ini, maka X kali X tambah 2 gitu ya, X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X. Maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini sudah ada X-nya 0, kemudian satu lagi X-nya min 2. Nah kita buat juga garis bilangannya gitu ya. Kita letakkan yang paling kecil di sebelah kiri, berarti min 2 dulu. Bulatnya karena dia besar saja, tidak pakai besar atau sama, maka bulatnya dikosongkan. Nah kita letakkan dulu min 2, kemudian baru 0. Selanjutnya kita uji. Jelas ini daerahnya ada 3, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah kita ambil sembarang bilangan selain batas. Nah jangan kita uji 0, karena 0 itu sekarang sebagai batas interval. Kita ambil selain ini. Maka misalnya kita ambil 1. 1 itu berada di daerah kedua. Nah kalau kita ganti dengan 1, maka hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Berarti 2 tambah 1 hasilnya adalah positif 3. Jadi kalau diganti X-nya ya dengan di daerah ini kita ambil X-nya, maka nilai ini akan bernilai positif. Nah selang-seling berarti positif, negatif, positif. Kalau ragu boleh diuji. Ya karena kita biasanya di tengah, sekarang di sini menguji. Misalnya kita ambil di sini min 1. Gitu ya, daerah kedua ini memuat min 1 karena dia besar dari min 2, kecil dari 0. Misalnya min 1, hasilnya akan negatif. Nah, boleh kita uji. Min 1 kuadrat berarti 1 ditambah 2 kali min 1 berarti min 2 ditambah 1, min 1. Gitu ya. Jadi daerah kedua bernilai negatif. Nah, mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah yang besar dari 0. Artinya yang bernilai positif. Yang bernilai positif itu adalah daerah 1 dan daerah 2. Maka penyelesaiannya itu kita buat X batasnya min 2. Kemudian satu lagi X batasnya 0. Nah kita ambil sembarang bilangan di sini, misalnya yang berada daerah 1 misalnya min 5. Min 5 bandingkan dengan min 2. Min 5 itu kecil dari 2. Kenapa kecil saja, tidak pakai sama? Nah karena bulatnya dikosongkan. Atau karena dari sini gitu ya, besar. Tidak pakai sama, makanya di sini juga kecilnya tidak pakai sama. Kecil atau samanya tidak gitu ya. Selanjutnya ini lagi.
Kita ambil sembarang bilangan di sini misalnya 2. Bandingkan 2 dengan 0, besar dari 0. Jadi syarat numerusnya yang harus dipenuhi adalah X-nya kecil dari min 2 atau X-nya besar dari 0. Nah, yang memenuhi kedua syarat, dipenuhi syarat pertidaksamaan, dipenuhilah syarat numerus, maka kita tentukan irisannya. Jadi, kita buat dalam garis bilangan semua batas interval. Yang paling kecil adalah min 4, bulatnya hitam. Dihitamkan. Setelah itu, min 2, bulatnya dikosongkan. Selanjutnya, 0, bulatnya juga dikosongkan. Selanjutnya 2. Nah, misalnya 2 di sini, bulatnya dihitamkan. Nah, ini untuk memudahkan kita nanti tandanya besar sama, besar atau sama, atau besar saja gitu ya, juga untuk yang ini. Nah, sekarang kita arsir syarat pertidaksamaan dulu. Kecil dari min 4, arahnya sama kita buat untuk yang 2 ini, yang ini lawannya juga sama. Nah, sekarang ini dulu, X kecil atau sama dengan min 4. Berarti kalau min 4-nya sini yang kecil dari min 4 adalah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Berarti ya, yang kecil tentu yang di sebelah kiri. Maka arsir yang di sebelah kiri, inilah daerah yang kecil dari min 4. Kemudian daerahnya satu lagi, besar atau sama dengan 2. Arahnya sama mengarsirnya. Nah, inilah yang besar, inilah syarat pertidaksamaan yang harus dipenuhi. Selanjutnya syarat numerus. Syarat numerusnya adalah agar numerusnya besar dari 0, maka X-nya itu harus kecil dari min 2. Kita arsir berlawanan arah, arahnya kecil dari min 2. Nah, tentu semua yang di sebelah kiri min 2. Kemudian besar dari 0. Ya, X besar dari 0, tentu semua yang di sebelah kanan 0. Maka terlihat yang 2 kali kena arsir merupakan daerah yang memenuhi syarat pertidaksamaan dan memenuhi syarat numerus. Jadi penyelesaiannya adalah ya daerah yang di sebelah ini. Oh, tadi ini kecil sama X kecil sama min 4 atau X besar sama 2. Itulah penyelesaian dari soal yang kedua. Soal yang ketiga berbentuk atau pertidaksamaan kuadrat. Jadi bentuk umumnya itu sebetulnya sama saja dengan persamaan logaritma, cuma nanti ini pertidaksamaan logaritma, jadi dia tetap bentuk kuadrat gitu ya. Dari 3 bentuk yang ada di video sebelumnya itu adalah persamaan logaritma. Nah, kemudian ini penyelesaiannya adalah ya kita bawa dulu ke bentuk pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Artinya sekarang kita selesaikan ini dulu, kita sederhanakan. Artinya kita tunjukkan bahwa ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk logaritma. Maka kita kalikan 2 log X dikali 1, kemudian ditambah 2 log X dikali 2 log X. Berarti 2 log X dikuadratkan, gitu ya, ditambah 2 log X besar sama 6. Ya, besar atau sama dengan 6. Atau, nah bentuknya 2 log X dikuadratkan ditambah 2 log X dikurang 6 besar sama 0. Nah, kita misalkan, jadi bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita misalkan 2 log X-nya dengan Y. Berarti sekarang Y kuadrat ditambah Y dikurang 6 besar sama 0. Nah, berarti Y-nya ada 2. Kita faktorkan. Y kemudian Y. Faktor dari 6 yang jumlah atau selisihnya 1. Berarti 3 dengan 2. Dijumlahkan 3 dengan 2 hasilnya positif 1. Berarti ini positif, ini negatif. Nah, itulah faktor dari Y kuadrat tambah Y dikurang 6. Berarti dari sini pembuat nolnya adalah Y tambah 3 sama dengan 0 atau Y kurang 2 sama dengan 0. Jadi Y-nya
min 3 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang penyelesaiannya itu adalah yang bertanda positif, gitu ya. Maka ya kita buat garis bilangan, yang garis itu sebetulnya adalah Y, gitu ya. Jadi kita buat garis bilangan. Nah, kalau biasanya X gitu ya mendatar. Nah, sekarang untuk menunjukkan saja kita buat juga mendatar tapi namanya adalah Y. Itu adalah sumbu Y. Nah, kalau dibuat mendatar, jadi sekarang Y-nya itu min 3. Yang batas intervalnya adalah min 3 sama 2. Yang kecil ditulis di kiri. Nanti bulatnya ya, ini besar sama, berarti dihitamkan. Jadi buat dulu atasnya ada 2, min 3 sama 2. Gitu ya. Min 3 sama 2. Berarti daerahnya ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, kita uji ya sama seperti soal 1 dan 2 tadi. Ya, kita uji, kita ganti Y-nya. Kita ambil Y-nya selain batas interval. Berarti selain min 3 dan 2. Misalnya kita ambil 0, 0 berada di daerah kedua. Maka kalau kita ganti dengan 0, 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. Maka hasilnya adalah min 6. Berarti daerah kedua itu kalau diganti Y-nya dengan Y yang berada di daerah kedua, maka nilainya adalah negatif. Gitu ya. Berarti ini negatif, positif, daerah pertamanya positif. Nah, mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah yang besar atau sama dengan 0. Maka yang besar atau sama dengan 0 adalah daerah yang bertanda positif, yaitu daerah 1 dan daerah 3. Maka penyelesaiannya adalah untuk Y-nya, Y, kalau daerah yang ini, misalnya kita ambil min 3, berapa diambil? Misalnya min 5. Min 5 bandingkan dengan min 3. Min 5 itu kecil atau sama dengan min 3, karena bulatnya dihitamkan. Atau satu lagi, kita ambil Y, kemudian batasnya 2. Nah, sekarang diambil misalnya 4. Bandingkan 4 dengan 2. 4 itu besar atau sama dengan 2. Gitu ya bacanya. Nah, inilah batas dari Y. Gitu ya. Y itu tadi adalah 2 log X. Maka kita kembalikan Y-nya sehingga dapat X. Karena yang diminta itu adalah penyelesaian dari menentukan himpunan penyelesaian dari ini gitu ya. Berarti kita menentukan himpunan penyelesaian dari X, bukan Y. Makanya kita kembalikan bahwa Y itu adalah 2 log X kecil sama min 3 atau 2 log X besar sama 2. Gitu ya. Maka kita selesaikan dulu yang ini. Nah, 2 log X kecil sama min 3. Ya. 2 log X kecil sama min 3, maka kita akan bawa ke bentuk A log Fx kecil sama A log G, A log P gitu ya. Nah, bilang pokoknya 2, berarti tandanya tetap nanti. Jadi pertama samakan dulu bilang pokok. Berarti 2 log X kecil sama 2 log ya 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. Nah, karena bilang pokoknya 2, maka tanda pertidaksamaannya tetap syarat untuk pertidaksamaan. Jadi X-nya kecil sama 2 pangkat min 3, berarti 1/8. Kemudian syarat numerusnya adalah X, maka syaratnya X itu besar dari 0. Maka kita buat garis bilangan. Ya, yang di sini letaknya yang kecil adalah 0. Bulat kosong itu ya 0. Kemudian 1/8 bulat penuh ya 1/8. Kemudian kita arsir kecil X kecil atau sama dengan 1/8. Maka yang kecil itu yang di sebelah kiri 1/8. Kita arsir ini yang kecil dari 1/8. Selanjutnya syarat numerus yang besar dari 0. Jadi numerus itu syaratnya harus besar X-nya dari 0. Maka di sebelah kanan 0. Maka yang 2 kali kena arsir, itulah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama ini. X besar dari 0, kecil sama 1/8.
Kemudian selanjutnya untuk Y yang satu lagi. Tadi Y-nya besar sama 2. Y itu 2 log X. Besar sama 2. Nah, sama kita samakan dulu bilang pokoknya. Berarti 2 log X besar sama 2 log 2 pangkat 2. Ya. Berarti 2 log X besar sama, ya, berarti 2 log 4. Nah, syarat pertidaksamaan. Karena bilang pokoknya 2, tandanya tetap. A log Fx besar sama A log P. Berarti Fx besar sama P. Jadi X besar sama 4. Kemudian syarat numerus. Numerusnya adalah X. Maka syaratnya X itu harus besar dari 0. Maka penyelesaiannya untuk yang ini kita buat juga garis bilangan. Yang pertama yang paling kecilnya adalah 0, bulatnya kosong. Berarti 0. Sedangkan untuk 4 dihitamkan, artinya termasuk 4 gitu ya. Nah, kemudian kita arsip. Untuk syarat pertidaksamaan X-nya itu harus besar atau sama dengan 4. Berarti di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, yang besar dari 4 tentu yang di sebelah kanan 4. Selanjutnya syarat numerus, X-nya itu harus besar dari 0. Maka yang besar dari 0, nah ini dia. Maka penyelesaian untuk Y besar sama 2 itu adalah X besar atau sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah, ya, jadi penyelesaiannya adalah digabungnya ini, gitu ya. X besar sama 0, besar dari 0 gitu ya, kecil sama seperempat 8, atau X besar atau sama dengan 4. Itulah penyelesaian untuk soal yang ketiga.